Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara, jumpa kembali dengan saya di RHI Renungan hari ini dari Pendeta Lukas Eko Sukoco, Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, ketika situasi enak kepenak, ketika semua berjalan dengan lancar, ketika tubuh ini sehat, ketika semua urusan beres, maka tidak sulit untuk bersyukur kepada Allah, menghayati kasih Tuhan. Tapi ketika situasi makin kurang baik, tubuh yang semula sehat lalu menjadi kurang sehat, bahkan sakit. Bahkan tidak hanya 1-2 minggu, tapi sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan ini misalnya penyakit karena usia. Artinya biasanya dokter sudah angkat tangan. Ada seorang ibu yang periksa ke dokter yang terkenal di kotanya. Saking terkenalnya, yang datang periksa tidak hanya di kota itu, tapi juga dari kota-kota sekitar, bahkan ada dari provinsi lain. Nah, ibu ini datang dan dia mengeluh karena lututnya sakit sebelah kanan. Saudara, ibu ini sudah kepala 7, bahkan hampir 80 tahun. Dia datang ke dokter dan konsultasi. Dia orang terpelajar. Dokter memberi nasihat, ini karena faktor ketuaan dan juga begini, maka pantangannya begini, vitaminnya begini, usahakan pola hidupnya begini. Sudah. Tulis resep, semua oke, clear, jelas. Lalu dia pulang. Dia kemudian melakukan sebuah petunjuk dokter. Bahkan obat diminum sesuai aturan. Tapi lututnya masih juga sakit. Dan dia datang kontrol pada periode berikutnya yang sudah disepakati. Dan dia tidak sabar lagi, saudara. Dia bilang, dokter itu bisa menyembuhkan penyakit saya tidak? Dokternya tersenyum. Masih muda, santun. Dia tahu berhadapan dengan siapa? Dengan orang tua. Maksud, Eyang bagaimana? Katanya sudah begini, katanya pantangannya begini, katanya begitu, cara minum obatnya begini, sudah kuturuti. Tapi ini lutut ini masih saja sakit. Lalu dokter yang terkenal tapi relatif masih muda ini berkata, Eyang kan sudah sepuh, sebentar lagi sudah kepala 8. Jadi memang betul obat ini berfungsi begini, tapi kondisi fisik Eyang, ya, lutut sebelah kanan Eyang itu memang sudah begini karena Eyang sudah tua. Si ibu yang sudah sepuh ini menatap tajam si dokter itu, berkata, dokter itu jangan macam-macam ya. Loh, maksud yang pripun? Lutut kanan ini memang tua, tapi lutut kiri juga tua. Masalahnya yang kanan sakit, yang kiri kok tidak.
Dia protes, saudara. Protes ya. Karena memang ya masuk akal juga. Tapi satu hal yang penting, saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, makin tua kita akan punya makin masalah dengan banyak kesehatan dan gangguan kesehatan. Ini poin penting untuk kita hayati lebih lanjut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita paham memang tidak mudah menghayati kasih dan kesetiaan Tuhan ketika kita sedang gangguan kesehatan atau sakit atau punya pergumulan atau persoalan tertentu. Tidak mudah. Begitu juga dengan yang tadi, ilustrasi yang saya buat. Itu juga tidak mudah untuk memahami. Karena kita punya mobil, bannya belinya bareng, 4 bannya. Tapi kenapa yang gembos kok cuma 1? Yang lain masih bagus. Ya memang begitu. Kaki juga begitu. Bahkan orang kembar lahirnya hanya selisih detik. Kenapa yang satu sehat, yang satu kurang sehat? Ada banyak faktor. Selebihnya misteri Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mari kita tetap setia kepada Tuhan dengan kesetiaan iman yang teguh dan pengharapan ketika kita menjadi semakin tua. Sekali lagi, bagaimana kita punya iman yang tetap berpengharapan kepada Tuhan ketika kita menjadi semakin tua. Saudara, mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan 2 hal ini. Yang pertama, semakin tua, lahiriah semakin merosot. Itu sebuah kewajaran. Ini yang pertama, Paulus menegaskan bahwa semakin tua, manusia lahiriah semakin merosot. Penglihatan makin berkurang. Saya dulu tidak memakai kacamata, lalu kemudian menggunakannya. Pendengaran kita sekarang tajam, tapi pada saatnya makin merosot. Olah pikir kita makin merosot. Fisik kita makin merosot. Biasanya bisa tahan tidak makan seharian. Biasanya bisa tahan kena hujan, air hujan tidak masalah. Biasanya tidak gampang lelah, tapi makin merosot. Dan Paulus mengatakan ini, bahwa adalah wajar setiap orang makin tua, manusia lahiriah makin merosot. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita mestinya tidak menjadi semplah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi, nah ada tetapinya, manusia batiniah merosot. Tetapi dikatakan bahwa
manusia rohani, imannya, spiritualitasnya, kata Paulus, Rasul Paulus katakan, kami selalu dibaharui dari hari ke sehari. Selalu diperbarui. Artinya apa? Artinya meskipun ini fisik merosot, tapi iman, keyakinan setiap saat makin kuat di dalam Tuhan. Ada perbedaan. Yang satu merosot, tapi yang ini naik. Dan itu adalah karya Tuhan. Kita makin sadar, oh iya, kondisi fisik merosot karena memang manusia hidupnya terbatas. Oh iya, karena manusia hidupnya terbatas, maka sekarang kalau aku masih hidup, aku mau gunakan untuk pelayanan bagi Tuhan. Oh iya, karena waktu terbatas, aku harus refleksi, meninggalkan masa lalu yang kurang baik, dan ke depan harus menjadi semakin baik. Oh iya, relasiku dengan orang-orang terdekat, tapi juga dengan sekitar, harus lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi, manusia lahiriah yang merosot, dalam refleksi menimbulkan pengharapan, dan ada pembaruan kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka sial. Manusia lahiriah merosot, gitu, spiritualitasnya juga merosot, sial. Nah, Paulus katakan mestinya tidak begitu. Maka dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Paulus memberikan catatan yang penting, dua hal, manusia lahiriah merosot, tapi manusia batiniah diperbarui senantiasa. Saudara, hari ini saya mengajak, mungkin saudara yang mengikuti program ini, ada yang seusia dengan saya, kepala 5, ada yang kurang, bersyukurlah. Tapi ada yang sudah kepala 6, ada yang kepala 7 bahkan lebih. Dan Anda pasti paham dengan kalimat yang disebut oleh Paulus. Saudara, persoalannya adalah kita mau ngikutin jejak Paulus atau tidak. Kalau ngikuti jejak Paulus, manusia batiniah kita diperbarui ketika fisik melemah. Tapi kalau tidak, fisiknya lemah, batinnya melemah, kacau. Saya berharap kita tidak seperti itu. Dari program ini saya mengajak, mari kita perbarui hidup kita. Mari kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita berserah. Semoga Tuhan menyertai kita dan memampukan kita untuk hidup lebih baik lagi ke depan. Sampai saatnya Tuhan merangkul kita dan katakan, kembalilah anakku, dan engkau diberkati. Mari kita bersama hayati hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang semakin menua. Berkatilah juga orang-orang bahkan yang mengikuti program ini yang juga pada saatnya semakin menua. Berkatilah yang mengikuti program ini, bahkan ada yang sudah lebih tua, adiuswo. Dan kami menyadari seperti ungkapan Rasul Paulus, bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Berkati dan ajari kami untuk memiliki keyakinan, bahkan pembaruan manusia batiniah kami semakin diberkati Tuhan. Sehingga kami semakin yakin, semakin mendekat pada Allah dengan spiritualitas yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, untuk renungan yang menyadarkan kami betapa kami suka atau tidak, siap atau tidak, fisik kami akan melemah. Tapi ada janji Tuhan di mana kami akan dikuatkan, bahkan spiritualitas kami mengalami pembaharuan. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah setiap pribadi yang mengikuti program ini untuk kami diberkati Tuhan. Kami dengan pergumulan kami yang kena sakit penyakit, kami yang sudah lelah karena usia,
Tuhan tolong supaya kami tetap punya semangat. Inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.